Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam. hari ini gue ketemu sama teman gue yang punya akun IG HVSMD. Kalau lo pernah mau beli Vespa atau lo lagi nyari Vespa atau sekedar lo suka ngeliat-ngeliat Vespa gitu, lo punya IG, lo mungkin pernah ngeliat ada satu akun yang kalau moto Vespa tuh artistik banget. Foto-foto itu cakep deh pokoknya, keren gitu. Terus ya ada unsur-unsur artnya gitu. Terus lo akan ngeliat koleksi-koleksi Vespa yang dia posting, yang dia jual itu keren. Keren dalam artian berkualitas, terus fotonya juga bagus, dia kalau bikin video bagus. Nama akunnya HVSMD. Cuman, nih orang kalau jual Vespa harganya mahal. Jadi kalau di kalangan teman-teman gue, itu nyebutnya, wah kalau dia sih jualnya nih motor-motor Vespa Sultan nih gitu. Waduh. Ya, karena emang mahal gitu. Ya kayak contohnya Sprint harganya berapa, dia akan jual di atas itu. VBB harganya pasaran berapa, dia akan jual di atas itu. Nah, kalau lo penasaran, lo mau tahu kenapa sih tuh orang bisa jual mahal gitu dan strateginya kayak gimana sih? Kita ngobrol langsung aja. Ini dia nih ownernya, namanya Demos. Halo. Ya, apa kabar, Mos? Baik Mas Eko. Baik Gimana ya. kabar baik? Alhamdulillah. Nah, Mos, Siap. lo adalah owner dari HVSMD ya, akun Betul. Vespa. Betul. HVSMD. Nah, itu kan bener nggak sih? Kalau dari kacamata lo bener nggak? Maksud gue gini, anak-anak tuh kalau teman-teman gue kalau ngeliat akun lo tuh pasti, wih HVSMD ya, dia mah kalau jual emang gokil sih barang-barangnya, cuman mahal mas, gitu-gitu loh. Terus enggak deh, ini sih Sultan nih yang beli-beli Vespa dari dia nih, barang-barangnya gokil-gokil nih, ngeri-ngeri. Emang gue yang biasa-biasa aja deh nih, udah terlalu Sultan buat gue gitu. Lo emang mentargetkan itu atau ya kebawa aja dengan quality jualan lo, maksudnya dengan standar kualitas yang lo terapin gitu. Gimana sih strategi lo? Jadi begini ya Mas, asik. Gue ini sebelumnya dagang ini nggak murni dagang cuan sebenarnya. Sebentar, lo dagang udah berapa lama, Mos? Ya kurang lebih 10 tahun lah, baru 10 sebentar tahun. lah. Udah lama dong. Umur lo berapa sekarang anjir? Baru 29 gua. Berarti lo jualan Vespa dari umur 19 ya? Gokil. Wah lah, 20-an gua. Sekarang 29? 21 lah. Oh, berarti sekitar 9. Aktif ya. Oh, aktif, bener-bener Aktifnya. aktifnya gitu. Oke. Terus emang strategi lo selalu gitu? Maksudnya lo nge-rebuild kah atau lo bangun Vespa dari nol atau lo cuman sekedar beli untuk dijual gitu gimana? Ntar lu sebelumnya jawab pertanyaan lo yang awal dulu nih. Nah, gimana? Ya kan? Iya, bener-bener. Yang lu bilang gue tuh kalau dagang kenapa sih lebih mahal daripada dagangan orang lain ya kan? Tuh. Sebenarnya sih nggak mahal ya. Jadi pertama gue mau kasih opini gue ya. Asik. Gue ini sebenarnya nggak murni dagang. Oke. Kolekdol lah. Kolekdol. Tujuannya cuan, tapi cuan itu buat gue tuh sebenarnya bonus. Oke. Yang wajib kita capai juga sebenarnya mas. Kalau lo nggak tahu kolekdol tuh koleksi, kalau laku ya dijual. Iya awalnya sih begitu. Jadi awalnya itu gue pengen punya Vespa banyak. Oke. Tapi karena berhubung budgetnya nggak ada, otomatis harus diperjualbelikan. Oh, I Iya see. nggak? Oke. Kan kalau level kolektor itu orang-orang mampu kan. Kalau gue kan Iya. level menengah lah, baru bisa ngejual aja, belum bisa jadi kolektor. Jadi Gitu. strateginya ya lo beli Vespa dengan jadi sudut pandang ini buat gue pelihara nih. Betul. Jadi gue selalu beli apa yang gue suka. Dan karena gue ada sisi dagangnya, ya gue beli dengan harga yang miring pasti. Oke. Menurut gue walaupun kayak teman-teman gue bilang anjir lu ngangkat segitu mau lu jual berapa gitu kan, mindset orang kan banyak yang begitu, teman-teman dagang gue juga. Betul. Tapi ya beda ya karena ada sukanya, gue ada hobinya di sini mas. Di Ada Vespa ini gue ada unsur sukanya passionnya ya. itu loh. Betul. Ya kan gue pernah baca follow your passion and the money will follow you. Follow your passion and the money will follow you. Iya, itu konsep juga sebenarnya, nggak sengaja sebenarnya mas. Dagang Vespa ini nggak sengaja. Oh gitu, gak suka. Nggak sengaja. Awalnya teman gue nih bikin akun, yang bikin tuh bukan gue, HVSMD. Oh gitu. Temen gue, namanya Maher. Oke. Tadinya kita bikin buat warawiri aja, jalan ke sana sini kita foto-foto, sampai akhirnya itu berkembang Jadi akun jual beli. jadi gue dagang sendiri di situ. Oke. Begitu. Jadi gue jual agak mahal karena kualitasnya, mas. Kualitas. Oke. Jadi sebenarnya kalau dibilang ya bukan mahal ya. Mahal itu kan gitu ya. Konsep mahal itu kan antara kualitas sama harga
ini ketinggian harganya. Itu Betul. yang disebut mahal gitu kan. Overpriced. Overpriced. Tapi kalau kualitasnya tinggi dan harganya sesuai dengan kualitas itu, artinya dia setara, ya nggak bisa dibilang mahal dong. Itu kan sesuai. Worth it, ya kan? Ya worth it harga segitu karena emang kualitasnya bagus Nah gitu justru kan. gue malah ngindarin batu unit gue yang gue jual tuh overpriced. Oke. Karena sorry ya bukannya ngejelekin barang dagangan orang, tapi ini kenyataan ya banyak yang jual tuh suka-suka aja gitu. Entah dia nggak tahu apa mau mencari keberuntungan di situ. Maksudnya dengan spek begitu dijual harga tinggi banget gitu. Lo Yang nggak make menghindari sense itu. lah. Kalau gue sih nggak menghindari, gue menghindari itu banget. Makanya gue selalu nulis di caption itu detail mas. Betul, iya. Setiap perintilan kan gue sebutin, biar konsumen gue itu bisa cari tahu nih Iya, harganya iya, si, iya, iya. misalnya apa headlampnya berapa, triplangnya berapa, atau karet tepongnya berapa. Jadi Supaya dia bisa orang kebayang lah harganya iya, berapa nih bisa unit, worth apa ngira-ngira enggak. lah ya. Iya, Kayak bener. misalnya Sprint, mahal banget nih Sprint 40 juta gitu, tapi begitu dia baca captionnya, oh ya jelas aja ininya ori, ininya Betul. ori, ininya import, catnya Betul. baru gitu ya, jelas aja harganya segini Betul. gitu ya. Dan balik lagi ke harga, lu kan pedagang juga ya mas ya. Hmm, Kayak sebenarnya dagang ini kan ya mayoritas untung tapi kadang ada ruginya ya. betul, Betul nggak sih? betul banget. Betul. Dan gua kalau gua nih mengukur unit itu bukannya gua beli 10 juta, jual 15 juta. Tapi dari value motornya, Mas. Oke. Kadang kita beli murah 10 juta ya. Hmm, Dengan kondisi cat yang ori, utuh, bagus, kita bisa jual 50 juta dan itu laku. iya bener. Itu Karena ya, itu value-nya emang di situ, Mas. betul, betul, betul. Iya nggak Bukan- sih? bukan Kadang juga soal kita itu. beli unit atau dari luar lah kita kirim. Beli udah mahal 20 juta. Pas nyampe zong, kalau Iya, gue mikirnya kalau gue jual 22 juta kayaknya agak kemahalan nih. Orang beli nggak worth. Hmm, Pasti gue jual harga pas atau untungnya ratusan ribu. hmm. Gitu konsep bisnis gua. Ada juga ya untung-untung ratusan ribu di HVSMD. Ya cuman dikit banget sih. Gue pernah begitu ya. Karena Barang-barang kegocek ya. gue cek. Sama sih, gue juga ada kayak gitu. Ya kan ibaratnya lu beli GS mas. Misalnya lo lagi ke pelosok, rezeki dapat GS, harga 10 atau 15 juta kan. Kan nggak mungkin lu jual 30 juta. Iya dong, Iya pasti ngikutin market dong. Iya Ya, pasti kalau lu jual ratusan juta. harga market price GS-nya sekarang udah berapa? 300 ya, masa gue beli segitu, gue mau jual di bawah 100 ya, pasti gue Karena value-nya kan. Betul, betul. Karena value-nya. Jadi Terus- gue jual sesuai dengan value-nya mas. Betul. Bukannya mahal atau overprice gitu. Oke. Karena kualitasnya sih gue jaga banget. Tapi gini, itu sudah menjadi image, Mas. Karena ini bukan gue yang ngomong ya. Ya gue juga, Iya, gue jujur aja, gue juga berpendapat seperti itu. Tapi karena teman-teman gue juga banyak yang ngomong kayak gitu, akhirnya quality control lo atau standar kualitas lo ini sudah menjadi image di HVSMD. Dalam artian gini, lo kan punya kualitas yang lo jaga nih di barang-barang lo gitu kan. Itu lo konsisten dengan itu, dan akhirnya konsistensi lo ini menjadi image bahwa barang-barang yang dijual sama HVSMD, Vespa-Vespanya ini berkualitas. Iya. Tentu saja harga mengikuti, pasti itu udah hukumnya gitu kan. Cuman yang gue masih penasaran sama lo dari semua unit lo itu apakah lo ngebangun semua dari nol? Enggak sih. Enggak ya? Malah mayoritas itu gue justru beli jadi. Murni jadi gitu tanpa lo. Murni jadi, tapi ada beberapa yang gue lengkapin lah. Kayak dulu kan gue pernah beli motor lo kan. Oh iya. Speedonya nggak ori atau list decknya tuh agak ketebelan. Akhirnya Iya, gue lo ganti lagi, lo kapras rapiin. list decknya gue cat ulang tuh mas. Oh itu lo cat lah. Iya, gue rapihin lagi. Speedonya gue ganti yang ori. Karena kalau menurut gue kalau Vespa ya misalnya lama nggak laku ya, ya di garasi. Kalau Vespa jelek kan malas kita mas. Iya bener sih. Karena balik lagi. Kalau ke barangnya passionnya. bagus lama-lama di Iya, garasi nggak slow apa-apa aja ya, gitu. slow aja. Slow aja. Nah makanya Jadi gua nggak gitu semua, sih. nggak semua lo Nggak semua, nge-build dari nol. nggak semua. Justru rata-rata gue beli yang udah jadi. Berapa persen yang lo bangun dari nol? Dari anggaplah misalnya 10 motor, berapa motor yang lo bangun dari nol? Sejauh ini sih gue bangun dari nol tuh baru Sprint, VBA, sama Kongo mungkin. Kongo ini? Ah, Oke. Yang bangun bener-bener dari nol. Tuh. Bener-bener bangun dari Dari nol. nol ya. Lo ngebangun dari nol gitu perlu waktu berapa lama, Mas? Nah itu dia, karena pengecatan itu ya kalau tanya tukang ngecat itu kalau mau yang kualitas bagus pasti lama mas. Betul. Makanya harus sabar kan. Kalau gue minimal sih
8 sampai 1 tahun lah buat satu motor. 8 sampai 1 tahun. Ada yang lebih? 8 bulan sampai 1 tahun, yang lebih banyak kok. Yang lebih banyak. I see. Nah, karena gini, ya dari sudut pandang gua jual beli juga, gini Mas, apa ya? Gue tahu ngebangun Vespa itu lama. Betul. Gitu kan, itu lama. Apalagi kalau lo ngebangun Vespa dengan standar kualitas yang tinggi. Lo kan ngebangun dengan standar kualitas yang lo punya tinggi gitu kan. Itu tahunan gitu, dalam artian dari sudut pandang jual beli, kecuali lo ngebangun banyak sekalian gitu ya. Itu kan aduh gue kapan cuannya? Iya, Satu unit aja lo ngebangunnya 1 tahun ya kan, bisa 1,5 tahun. Kayak ngebangun Vespa kalau proper tuh kayak ngebangun ruko, tau gak lo? Lama banget. Terus ya udah akhirnya gue nggak menjalankan strategi itu karena kelamaan gitu. Ya gue lebih ke arah strategi, udah gue beli, gue jual, gue beli, gue jual. Ya paling gue rapi-rapi, ada part-part yang gue rapiin yang belum fungsi, gue fungsiin. Lo pun berarti ada 2 berarti ya, ada 2 klasifikasi unit lo, yang lo bangun dari nol sama unit yang ya menurut lo ini udah masuk standar kualitas lo, lalu lo rapiin lagi yang menurut lo belum oke, baru lo resell lagi gitu ya. Betul. Jadi awalnya sih emang gue begitu Mas, jadi gue bangun dari nol, tapi ya benar kata lo, makan waktunya tuh banyak gitu. Ya, sempet sih beberapa yang gue bangun dari nggak nol lah, setengah lah, kayak Spartan gitu, gue sering lah Excel, beberapa yang gue bangun tuh Ngebangun setengah lah istilahnya. setengah lah kali ya, nggak dari nol banget, itu emang makan waktu banget. Makanya Betul. kan kita kan semakin hari semakin baik ya, gue revisi terus, ternyata lebih baik tuh kita beli unit yang udah jadi. Iya. Jadi lo nggak Dengan terlalu pertimbangan, kalau waktunya habis. pertimbangan gue itu sorry jadi sharing nih. Nggak apa-apa, ya, emang ini buat session teman-teman session juga sih sharing. sebenarnya yang mau beli Vespa tuh. Yang pertama tuh yang dipertimbangin kalau gue tuh masalah body set ya, harus ori ya. Oke. Lo pertama body dulu baru mesin. Body set dulu. Body setnya ori. Kedua body works. Oke. Ini kita ngebahas masalah cat udah restorasi, bukan original pen ya Mas. Iya. Original restorasi lah. Habis body works baru gue main ke perintilan Mas. Oke. Perintilan. Gue mesin baru, yang ketiga mesin. Yang ketiga Keempat baru surat gue. Oke. Iya, gue Itu malah dulu surat ya. terakhir gue. Lo surat terakhir. Gue surat terakhir gue. Oke, jadi yang pertama lo cari dulu, lo lihat dulu bodinya original nggak nih? Udah original, body worknya gimana nih? Jangan asal ori Nutnya gimana gitu nih? kan. Karena kan banyak kinclong aja, Betul. tapi nutnya Nggak dapet. gitu kan. Baru Harganya setelah tinggi itu juga. mesin, dan yang terakhir baru lo surat gitu ya. Iya, gue surat emang terakhir sih. Oke, Karena tapi jual berarti Vespa bodong ya nggak apa-apa lah. gue no komen kalau itu. Ya karena kalau nggak bodong, GS lu tahun 50-an yang rata-rata nggak punya surat. Iya Ya sih. nggak Oh, gue nggak bisa ngomong gitu. GS gue dulu ada surat ya, Oh, sorry. GS lu ada surat. Lu body setnya asli nggak? Oh, asli dong. Asli. Asli SIP maksudnya. Ada yang ori, ada yang enggak. Ah, udah nggak usah diomongin, ntar gue kangen. Iya. Terus apa ya Mas? Ya lo ngejalanin strategi gitu udah jalan ke 10 tahun, berarti it works dong ya? Enggak sih, awalnya sih enggak yang sekarang kan lo lihat foto-foto gue bagus, itu belajar sih gue. Oh, dulunya nggak gitu? Dulunya ya biasa aja gitu. Perjalanan lah Karena ya. dulu kan gue tuh konsepnya nggak yang murni dagang Mas. Oke. Begitu gue bosen ya gue jual, bosen gue jual. Sampai akhirnya karena cuan, untung, why not ya nggak? Iya betul itu. Ya, Itu akhirnya, positif. iya, akhirnya hobi gue bisa tersalurkan dengan baik karena gue berdagang ini. Betul. Iya nggak? Betul. Ya, Iya. Itu adalah solusi yang masuk akal buat lo yang gini ya. Lo pengen punya Vespa banyak, cuman lo nggak punya alasan nih buat bini lo. Betul. Gue ngomong apa sama bini gue, ntar Vespa banyak banget diomelin. Lo speak dagang aja men, udah. Investasi Bilang aja. lah. Lo bilang aja ini investasi, kalau nggak ini buat dijual. Kok nggak laku-laku? Ya nggak tahu, belum laku gitu. Itu akal-akalan juga ya. Tapi alhamdulillah nggak pernah rugi sih jual Vespa Mas. Lo juga ya? Ada sih gue lu ya, pernah rugi-rugi rugi ya? tipis, Gua sih nggak kecelek mah ada. Lo nggak pernah rugi? Gue nggak pernah, tapi unit nyimpen lama pernah. Oh, nahan. Gue jadi kalau unit lama udah gue diemin aja, gue jarang yang namanya gue repost terus. Karena Oh, gue oke, enjoy oke. aja sama unit yang gue punya. Ya karena balik ke kacamata lo adalah ya ini lo beli untuk lo punya sambil lo pelihara gitu kan, sudut pandangnya nggak murni dagang gitu, nggak murni untuk lo beli harus cepet laku kayak gitu kan. betul. Ada kepuasan yang lo maintain di situ. Makanya menurut gue sih lebih susah kita nyari unit daripada jual unit. Oh, gue setuju. Bener gak? Nih ya, nyari Vespa itu susahnya minta ampun. Susahnya Jual minta Vespa ampun. jauh lebih mudah daripada itu. Jauh lebih mudah daripada itu.
Ya kan nyarinya itu lo punya standar, lo punya gimana, karena ya itu tadi orang jual macam-macam deh karakternya, ya nggak sih? Nih Mos ya, lo kan beli Vespa dengan sudut pandang kualitas yang bagus gitu kan, terus dengan sudut pandang Vespa yang lo beli ya untuk lo nikmatin juga gitu, nggak semata-mata untuk sekedar beli untuk dijual. Artinya orientasi utamanya bukan sekedar profit lah, ada orientasi lain di situ gitu. Dengan sudut pandang kayak gitu, ada nggak sih Bos rasa sedih kayak misalnya, aduh Vespa yang ini gue suka banget laku lagi, atau aduh yang ini tahan dulu deh, atau yang ini udah laku tapi gue kangen nih gitu-gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Ya rata-rata hampir semua begitu sih Mas. Hampir semua unit kayak semua, gitu. bahkan ada beberapa unit yang pengen banget gua comeback gitu. Pengen lo beli lagi gitu. Pengen banget gitu, cuman ya, pemilik yang sekarangnya nggak mau. Oh ya, dia juga sayang sudah sama motor Sama, itu. tapi kan kita ya soal duit ya. Iya, Kita iya. kalah semuanya karena uang. Ya udah dilepas gitu kan. Ya mau nggak mau ya udah lepas. Makanya Tapi baper juga ya. baper cuy. Tiap jual tuh baper. Nah, makanya cuannya kalau ke kita Iya iya, nggak terobati. harus pas lah. Nggak terobati bapernya. Iya, sama dapur istri itu harus cocok. Itu tapi keren nih karena nggak banyak pedagang yang punya rasa kayak gini, dalam artian apa ya, biasanya kan orang kalau udah seneng cuman sekedar ada rasa happy aja kalau dari sudut pandang pedagang, wah laku alhamdulillah cuan tapi nggak banyak pedagang yang punya sense of belonging sama unit-unit yang dia dagangin, dan Demosnya termasuk salah satu orang yang punya sense of belonging akan itu, karena dia menghargai Vespa itu sendiri dan dia punya pertimbangan yang detail sama unit ini gitu ya. Kadang kan kita habis jual, anjir gue jual kemurahan lagi. Iya nggak sih Mas? Gue sering juga nggak. Ada orang jual dengan kualitas begitu, harganya di atas kita. Laku lagi. Sumpah banget, laku lagi kan. Iya. Apa gue jual segitu ya kan? Tapi udah terlanjur. Udah terlanjur. Iya. Dan kita nyarinya lagi kan Ya, nggak gampang, pusing. pasti susah cari Ya, Vespa itu. nyari Vespa itu susah banget guys. Nah, pertanyaan terakhir gue Mos, Terakhir, terakhir nih ya. oke. Lo kan sudah suka nggak suka Mos, lo sudah terimage unit-unit yang lo jual itu dengan kata kualitas. Itu yang paling lekat, kata kualitas. Yang kedua ya harga yang sesuai dengan kualitas itu gitu kan. Betul. Otomatis dia mengikuti. Dengan standar kualitas yang lo maintain, dengan segala pertimbangan dan kalkulasi lo, dengan foto-foto yang lo racik sedemikian rupa sehingga itu bagus banget gitu dilihatnya, naksir orang ngeliatnya. Masih ada nggak sih orang yang komplain? Komplain sih pernah ada. Masih ada aja ya? Ada. Tetap ada ya? Ada, karena kan rata-rata yang komplain itu justru yang baru banget pakai Vespa. Oh, I Kalau see. dia pemain lama sih belum pernah komplain. Karena dia tahu lah, Karena maksudnya dia tahu ini udah standar lah, standarnya udah begitu. style. Kan? Apalagi kayak masalah keran bensin, ya nggak Iya, sih, iya. klakson nyalanya harus digas dulu platina. Iya, motor 40 Atau tahun, lampu 50 tahun. kadang nyala kadang hidup, ya minor lah. Minor. Tapi masih ada aja, Nah, tapi bukan gue pernah komplain pengalaman aja. jelek mas. Oh iya, gimana? Iya, pengalaman jelek. Jadi gue jual unit sama orang ya daerah sini juga lah. Waktu itu Sprint 67, Oke. tapi masih cung, belum Becoret, belum Vespa S, ya kan. Dia maksa buat, oh mau banget nih, pengen banget nih, gue jual berapa? Gue jual murah udah 31.500 ya. Oke. Lalu gue, karena itu unit sebenarnya mau gue rapiin gitu ya. Tapi dia udah buru-buru mau ngelubruk. Ya udah deh, gue anterin lah unitnya kan ke rumahnya dia. Dilihat sama dia, terus gue bilang, ini unitnya masih jelek, kalau mau bagus lo rapiin spakbornya, lo rapiin nak belakangnya, decknya lo rapiin. Oke tuh mas, oke setuju ya kan. Deal. Terus gue udah bilang dari awal, ini motor mesinnya nggak enak ya, gue nggak tahu kenapa kasar. Oke. Akhirnya gue restore dulu nih, 1 bulan lebih lah, 1 bulan lah, taruhlah 1 bulan, terus ganti part juga, dia minta ganti part, oke. Setelah selesai semua, gue kasih ke dia kan, Iya. dia enjoy naiknya. Nggak lama 2 jam kemudian nelpon gue habis ngobrol mesin nih, habis 4 juta katanya. Iya bener, habis 4 juta nih bonnya, tolong dong lo ininya apa, pengertiannya lo tambahin lah 2 juta lah. Dalam hati gue kan, gue udah Lu udah bilang, mention dari ya kan awal. gue udah mention dari awal, kenapa lo tetap mau gitu, dan lo udah ngeliat, udah nyobain, Iya, udah iya. minta dicat bagian A, B, C, D nya, lo tetap komplain gitu. Iya. Tapi nggak gue ladenin sih, gue nggak mau, bahkan gue bilang 1% pun gue nggak mau keluar. Ya,
karena lo sudah mention itu. Iya, itu resiko lu. Tapi ada aja sih mas, kayak gitu kayak. Ya ada aja lah mas. Ya nanti kapan-kapan Lu kita juga banyak kita kan, bikin pahit-pahit sesi kan? curhat pedagang kali ya. Oke. Jangan curhat bayar mulu, sekali-sekali curhat pedagang. Betul. Oke. Mas, nih habis Oke. ini gue mau ngebahas tentang Vespa yang lo bawa nih. Wih, boleh. Ini kan Kongo. ini Kongo nih. Jadi Kongo Vespa nih. ini hasil restorasiannya Demos Ini nih. restorasian gua nih. Dari nol nih mas ya? Ini benar-benar dari nol nih. Dari bahan ya, Dari sampai jadi bahan kayak gini. Sampai jadi begini. Oke, nah tadi habis ngobrol-ngobrol, next kita Oke. bahas nih kayak gimana sih maksudnya seberkualitas apa sih atau sebagus apa sih Vespa Wow. restorasiannya HVSMD, kita bahas habis ini, oke? Nah ini dia nih Iya. motor hasil restorasiannya Demos HVSMD. Ini Betul, motor apa guys. mas? Vespa apa nih? Ini VGLA. VGLA. 1963. 1963, ini hasil restorasian lo nih ya? Betul, orang nyebutnya sih Kongo ya. Oke, orang nyebutnya Kongo. Bener ya, ini berarti full semuanya restorasian lo nih ya, bukan beli jadi ya, ntar lo beli jadi lagi. Enggak, ini full restorasi. Ini dari bahan cuy, dari nol nih. Lo ngebangun dari nol. Dari Nah, nol nih. ini contoh yang bagus buat kalau lo mau ngelihat hasil restorasinya HVSMD nih. Kita bahas ya mas, perintilan-perintilannya. Oke. Dari stang dulu kali mas ya. Ini stangnya ori dong ya? Kalau body set sih semuanya ori lah. 100%. Body set semua ori, 100% ori. Oke, kita lihat nih lampunya. Hella, wah gokil nih lampunya mas. Hella cuy. Original dong ya? Ini ngeset Hella kita. Oh ngesetnya Hella. Hella, ini juga Hella. Belakang juga Hella, blinker juga Hella semua. Full Nah, Hella ini ya. alhamdulillah original nih. Ini original. Original. Ini original Hella gini harganya lumayan nih mas. Berapa ya harga pasaran ini mas? Headlamp doang nih. Mungkin gocengan ya. Goceng 5 5 juta ya buat jutaan headlamp mungkin ya. ya. Ha. Headlamp ini Hella original ya market price-nya aja udah 5 juta. Jadi ya otomatis Cuma itu 5 juta mungkin harga dulu ya mas. Nggak Harga tahu dulu gua ya? kalau harga sekarang mungkin bisa lebih murah atau bisa lebih mahal lah. bisa lebih mahal ya. Karena barang ori itu kan nggak ada harganya ya. Betul. Suka-suka yang jual dan suka-suka yang beli lah. Betul. Tergantung keberuntungan kalian guys. Belum tentu ada barang juga. Betul. Kalau emblem lo pakai apa nih mas? Kalau emblem itu entah import atau lokal, Mhm. tapi ini benar-benar presisi banget. Nih detailnya lo bisa lihat. Lumayan lah. Ganteng sih emang. Kayaknya import, nggak tahu ya. Cuman kalau feeling gue import nih. Ini Piaggio. Ini Piaggio. Piaggio. List ini Piaggio. Tapi karena masangnya nggak pakai roll, agak sedikit nekuk-nekuk lah. Oh iya tanpa roll soalnya. Iya. Kalau ini mas? Ini scooter center ya. Scooter center. Ah, ah. Tuh lo lihat deh natnya. Ini motor natnya canggih loh. Keren banget natnya. Rapi banget. Ini Hella. Ini juga lumayan nih. Original nggak nih mas? Import itu mas. Import ya? Ah, ah. Oke masih mulus banget. Baru ya pasti lo beli baru dong. Baru. Jengger. Nah ini jengger Kongo nih kayak gini nih emang. Spakbor Dolphin. Lo lihat natnya. Asik ya, restorasian doi ya. Kaki-kaki mas. Lo pakai ban apa nih? Kaki-kaki, bannya Continental guys. Continental tuh. Bangkai. Continental. Continental Classic. Velgnya Sip. SIP ya, depan belakang tubeless berarti nih ya. Ah, ah. Gokil, SIP X Continental. Anak Iya. SIP banget nih ya. Wah, kita lihat. Karena kembangnya Continental tuh benar-benar klasiknya dapet banget sih. Hand grip. Ini hand grip apa mas? Ini import. Ini import ya. Ah, ah. Emang ini untuk peruntukan si Emang untuk Jerman Kongo? series. Oh gitu. Mm-mm. Nah ini 1, 2, 3. Emang cuma 3 karena VGLA kan 3 Iya, speed 3 ya. speed. Ini Grabor, made in Italy. Ini Grabor. Grabor. Kalau yang ini Itu import. import juga. Import. Oke, ini import. Import. Oke, nih gue mau nunjukin sama lo detail catnya yang menurut gue oke. Tuh. Iya nggak? Hah? Natnya asik loh. Ini decknya bawaan nggak mas? Ini decknya sih udah gantian mas. Gantian ini? Gantian mas. Bukan ori bawaan. Gue kira ori soalnya Bentuknya. rapi. ya. Ha-ha, bentuknya Cakep masih emang. oke. Bagus. Nah ini blinker Hella nih mas ya. Hella. Fungsi nggak nih? Fungsi mas.
Fungsi dong ya. Fungsi. Oke. Swaneknya juga original. Soundtracknya original. Original. Ini knalpot apa nih, Mas? Itu sip Abarth. SIP model Abarth ya. Model Abarth Ban belakang juga sama, Continental. sama. Velgnya pakai itu. Oh, nih lihat nih. Ini bagian paling oke nih. Lihat tuh. Ini Hella original nih, Mas ya. Original. Ini harganya nggak main-main nih, Mas. Nggak main-main. Berapa duit nih, Mas, sekarang? Mungkin Kira-kira kepala 8 kali ya. 8 juta nih ya. 6 sampai 8 juta lah. Kalau ditanya harga gua Ya, kurlep lah, kurlep. ngeri dikritik pedagang, para pedagang kan. Kalau lu sebut 6 juta orang sekarang udah 10 juta kan. Ya, itulah. Ntar gua Tapi diomelin emang lah. ini barang yang susah, Iya. rare, dan harga itu dipengaruhi sama banyak hal kayak kondisi segala macam. Jadi lo nggak bisa pukul rata sih sebenarnya. Yang jelas itu pricey. Betul. Mesin original dong ya. Mesin ori asli 3 speed. Ntar mesin super lagi. Wih, magnetnya masih asli ya. Wih, magnetnya masih bawaan ya? Masih Oh asli. iya kelihatan tuh. Gokil. Lihat nih. Polisi ini. Natnya, kisi-kisinya. Asik loh modelnya. Maksudnya detail gitu restorasi catnya. Nah ini menarik, stiker air ini lumayan mahal. Stiker air. Kayak ini stiker air terbaik yang pernah gue pasang nih. Beli di Dewata nih. Oh ini lo dapet di Dewata. Di Dewata. Lumayan mas 300.000 loh. Kalau lo nggak tahu ini bahasa apa, ini bahasa Jerman guys. Iya. Kenapa bahasa Jerman? Ya karena ini motor Jerman ya, produksi Jerman. Oke. Lo butuh waktu berapa lama buat ngerestorasi motor ini, Mas? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Gokil ya. Karena proyek santai kan, biar agak perfect hasilnya, jadi butuh waktu yang agak lama lah. Ini joknya Nah, lokal nih ya? joknya ini lokal nih. Tapi rapi loh. Buatan mana nih, Mas? Wah cakep, lu lihat dalamnya nih. Tuh. Iya, ini replika Denfield. Ntar gue kasih tahu lah joknya beli di mana. Tapi Mungkin sekarang 2 jutaan lah. 2 juta ya 2 replika. jutaan lah ini. Kalau nggak salah 2 jutaan lah. Iya, replika Denfield juga harganya nggak main-main loh. Oke, itu. Tankinya juga asli kan. Tangkinya bawaan ya. Celup. Iya benar, ini model tangki namanya tangki celup nih. Ya ini emang tangki di Kongo kayak gini. Gue seneng ngeliat catnya, bagus, mulus, dan detail, nggak asal mulus gitu maksudnya. Wah tuh lo lihat. Itu wayang mas. Keran Iya. bensin wayang. Cuknya bintang. Tuh. Emang Kongo kayak gini ya? Teman-teman begitulah. Jadi gue ngikutin referensi originalnya. Referensi originalnya. Dan ngobrol-ngobrol sama pemilik VGLA, VGLB, Mereka mayoritas ditemukan ya beginilah keadaannya. Oke. Lo kondisi kayak gini butuh waktu 1,5 tahun dari dapat bahannya, Mas? 1 tahun lebih lah. Kurang lebih segitu ya? Iya. Tapi ya emang ini barang yang memuaskan sih kalau buat orang yang nyari something good yang harganya sesuai dengan kualitasnya. Oke. Dari segini banyak barang yang masih belum sesuai sama seharusnya apa, Mas? Sebenarnya sih ini ya di standar ya. Standar. Ini FA ya? Ini FA Itali, tapi harusnya dia itu pipa kecil. Oh, I see. Oke. Dan lubang di sini, lubang decknya ini kan 2 mas. Hmm. Harusnya dia 1 kalau VGLA. Oh gitu. Tapi Ini yang masih belum berhubung sesuai ya. Agak sulit ya, daripada makan waktu lama, Kira lo pakai ini. pakai ini aja. Susah ya nyarinya? Agak susah lah. Agak susah ya. Dan aftermarketnya masih, gue bingung mau pakai apa juga. Mungkin teman-teman yang punya rekomendasi pakai apa, bisa lah dikasih tahu ke saya kan. Japri aja ya. Japri aja. Ya gini kurang lebih nih hasil restorasiannya Demos. Kalau lo lihat langsung, best partnya adalah best thingnya maksud gue di sini adalah paint jobnya. Paint jobnya keren banget, detail. Gue salut sama paint jobnya.
Bodyworks-nya oke, Mas. Bodyworks-nya oke, ban decknya juga rapi banget, nut-nutnya. Nah, oke. Ini motor dijual kan, Mas? Ini maybe for sale lah. Maybe banget. Masih maybe. Oke, ya kalau lo ada yang nyari Kongo, tertarik sama Kongonya Demos, bisa lo chat langsung aja nih orangnya, ya enggak? Kalau ada yang Oke. mau tukar Venturer, boleh lah, langsung nggak pakai pikir lah. Tuker apa? Venturer, Venturer. betul. Oke, lo lagi nyari Venturer. Oke, Mos. Thank you ya Thank you, Mas. ngobrol-ngobrolnya. Betul, siap. Oke, gitu teman-teman. Jadi ini adalah contoh hasil restorationnya Demos HVSMD. Biar lo nggak penasaran kayak gimana hasil restorationnya dia. Inilah contoh salah satunya. Oke, thank Oke. you udah Thank you. nonton. Siap. Assalamualaikum.